Kayak begini ya, tadi sudah dijelaskan, jadi memang ekonomi Jogja ini juga harus tumbuh dalam kondisi masih pandemi, tapi tidak ada pilihan. Ya. Saya komunikasikan juga sama para bupati. Ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah, silahkan buka. Kalau mau buka hotel, mau buka rumah makan, mau buka objek wisata dan sebagainya silahkan. Tapi tetap satu, menggunakan protokol kesehatan harus dilakukan. Karena biarpun nanti COVID ini daruratnya dicabut, kan belum tentu corona itu juga hilang. Berarti nanti mungkin sampai tahun depan pun kita masih akan menggunakan masker juga dan jaga jarak gitu. Tapi ya bagi mereka yang sakit ya silahkan ke rumah sakit, hanya gitu aja. Seperti kalau demam berdarah maupun penyakit yang lain kan gitu. Ya hanya saya telponi bapak-bapak bupati, ya kan. Bapak, kalau buka pariwisata di Kaliurang, di Parangtritis, di mana, di Gunung Kidul, silahkan aja. Tapi nanti lain waktu. Tapi yang datang itu kan bukan hanya orang Jogja. Nanti kalau lain waktu, ternyata mereka ada yang positif. Ya, itu bagaimana kita akan tracing? Kalau yang datang pada jam yang sama itu orang Semarang, orang Surabaya, atau orang, bagaimana kita akan tracing? Itu Bapak lakukan enggak? Enggak. Hanya masuknya itu di termogan aja. Nanti saya sehat atau siapapun yang sehat pada waktu ke Parangtritis atau ke Kaliurang. Tapi begitu dia pulang dari sana, kebetulan bukan orang Jogja, diperiksa positif. Kan kesulitan. Nah saya bilang, kita kan bapak-bapak, mas, mbak tahu, kita punya kerjasama sama kota, istilah kota itu QR code, ID untuk masuk di Malioboro. Tapi kalau teman-teman pers kemarin dengan provinsi ngomong paspor, kan gitu, untuk ke Jogja. Di mana harapan saya di setiap tempat itu protokol kesehatan dilakukan, tapi didata ibu dan namanya siapa, handphonenya nomor berapa, sudah itu aja. Dari Malioboro, dari Kaliurang, dari Parangtritis, dari Mangunan, dari Briksi dan sebagainya, ya data itu masukkan di provinsi untuk ID ya, ID yang ada di provinsi, supaya apa, data handphone yang sudah ada dan nama itu masuk ke Malioboro terus mau ke Kaliurang, tidak usah data lagi, kan sudah masuk di provinsi, sudah ada, jadi cukup sekali. Nanti di situ ada jam-jamnya pada waktu masuk. Dengan jamnya yang masuk itu, kalau ada di antara mereka yang jam itu ada yang akhirnya biarpun dia orang Semarang, dia orang manapun positif, itu tracingnya di dalam daftar itu ada jam sekian. Oh si ini nomornya handphone nomor sekian. Ini dari Jogja, oh ini dari Solo, kan gitu. Sehingga kita tidak kesulitan. Kalau enggak,
nanti ya COVID kedua yang terjadi. Tapi kita kesulitan untuk tracing gitu loh. Di anunya dulu kita lihat apa kondisi yang real, ya kan? Dalam arti selama ini tanggap darurat seperti ini, ya kan? Itu faktanya kita di sini itu sehat, tapi begitu keluar pulang bawa penyakit kan gitu. Selama kondisi ini yang terjadi, kita jadi tidak bisa meredik. Sebetulnya Jogja itu pada peaknya itu sudah terjadi belum? Sehingga kalau sudah pasti turun. Nah sekarang sepertinya sudah landai, tapi itu naik lagi. Kan gitu, landai naik lagi, gitu loh. Saya tidak mau tergesa-gesa, ya kan? Sampai kita lihat nanti dengan dibukanya pariwisata dan sebagainya itu kecenderungan positif itu besar atau kecil. Dengan pasar yang coba kita tata, biarpun kita juga tidak mudah untuk menata itu, tapi kecenderungannya besar atau kecil. Tapi kalau besar ataupun kecil pun tetap dalam keadaan darurat memudahkan saya untuk mengobati yang positif.